Sampurasun palawargi, kumaha kabarna, mudah-mudahan damai ya gengs. Balik lagi di Carlota Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian. Oke, kali ini gue mau review film Perkopetan nih, mengisahkan bocil yang digulung sama tim kopet cantik dan ganteng. Kok bisa? Ya bisa, namanya juga film. Tapi jangan lupa di subscribe dulu biar gue makin semangat kontennya. Oke, daripada berlama-lama, kita hayu cikidut. Scene diawali dengan bocil ganteng bernama Cole yang lagi mau disuntik, tapi dia nggak mau karena takut. Sayangnya dia emang cupu dan suka dibully sama temennya kayak sekarang pas pulang ke rumah. Hal utama yang jadi bahan bully sih gara-gara Cole yang masih diurus sama babysitter. Di waktu yang tepat gitu, si babysitter bernama B datang buat ngejemput Cole. B pun ngusir mereka dengan halus tapi menakutkan. Akhirnya, B nganterin Cole pulang sekalian ngejelasin kalau B bakal disewa lagi jadi pengasuhnya karena kedua orang tua Cole bakal keluar kota selama beberapa hari. B bilang dia seneng ngurusin Cole sekalipun gak dibayar. Terus dia juga ngajakin pesta berdua nanti malam di rumah Cole. Cole yang pengen terlihat dewasa pun menyetujuinya. Setelahnya, B pun pulang. Besoknya, Cole menceritakan tentang B kepada Melanie, sahabatnya. Melanie bilang paling orang tuanya Cole ke hotel buat mantap-mantap karena kalau di rumah digangguin Cole. Melanie juga nyuruh Cole buat jangan tidur malam ini, buat nyari tahu kalau setiap malam babysitter ngapain aja, jangan-jangan bawa cowoknya terus mantap-mantap, katanya. Cole pun memikirkan hal itu lalu mengiyakan hal tersebut. Suatu hari, Cole melihat B keluar sama laki-laki di supermarket, entah itu pacarnya atau cuma PDKT-annya. Cole pun ngerasa ingin seperti itu. Saat orang tua Cole bersiap untuk pergi, B pun datang. Tentu saja disambut baik sama orang tuanya Cole, apalagi Cole yang seneng banget sama kehadiran B. Orang tua Cole pun pergi dengan menitipkan Cole kepada B. Mereka pun ditinggal berdua di rumah. Malamnya, B dan Cole berpesta seperti yang direncanakan sebelumnya. Setelahnya, mereka rebahan berdua sambil curhat-curhatan. Karena waktu udah mulai larut, B menyuruh Cole tidur, tapi Cole bilang dia belum ngantuk. Akhirnya, B ngasih minuman abok ke si Cole biar si Cole tidur. Di saat B ngaleos, Cole pun membuang minuman itu karena dia tahu dia bakal ngantuk, sementara dia udah rencana sama Melanie buat begadang. Pas B balik, Cole pura-pura kayak habis pertama kali minum. Cole pun pergi ke kamar dan menghubungi Melanie mengenai rencana mereka buat ngintip apa aja yang dilakuin B kalau Cole tidur. Tiba-tiba, Cole dengar ada yang masuk ke rumahnya. Dengan mengendap-endap, ia pun keluar kamar dan ngeliatin dari atas. Ya, kamar Cole di lantai 2. Ternyata udah banyak teman-teman B yang lagi main truth or dare. Pas botol diputer, kebetulan B yang ditunjuk. Dia disuruh buat adu mulut sama semua orang di situ. Cole keenakan nonton hal yang dimainin para orang dewasa itu. Giliran si cowok yang kedisian sama B, si cowok itu malah risih karena masa baru kenal udah kayak gitu. Tapi B menenangin dan bilang kalau ini cuma buat hiburan aja. Pas udah adu mulut, tiba-tiba B nusukin pisau ke kepala si cowok sampai darahnya muncrat sana sini. Au, ngeri. Cole gimana? Cole mah alohok aja lihat darah, terlebih lagi mereka malah minum darah dari si cowok bikin Cole takut gemeteran. Kenapa mereka lakuin itu? Karena ternyata mereka pemuja iblis. Selain kopet, mereka juga jahanam. Biar apa? Biar semua keinginan mereka terkabul. Ada satu syarat lagi yang belum, yaitu darah dari orang tak berdosa, dan dia pun akan mengambil darah Cole. Dengar hal itu tuh, Cole pun langsung kayak bubur ranjat nyabaik pergi ke kamar buat nelfon polisi. Selagi nunggu polisi datang, dia nyari senjata apa aja yang bisa dijadiin pertahanan, dan ia pun nemuin pisau kecil. Cole berencana kabur lewat jendela, tapi sayang gak ada tali. Belum selesai, tiba-tiba B dan kawan-kawan mendekati kamar Cole. Cole gak punya pilihan lain selain pura-pura tidur. Efek dari minuman dari B sebelumnya yang dibuang sama Cole. Mereka pun masuk, gak ada tanda-tanda bercuriga sama Cole karena mereka mengira minuman itu udah diminum sama Cole. Mereka akan mengambil darah Cole pakai jarum suntik. Sontak, Cole yang takut banget sama jarum suntik harus nahan takut dan sakitnya. Setelah beres, B sempat bingung lihat jendela kamar yang terbuka, tapi B menghiraukannya. Cole pun bangun dan berusaha buat masangin tali dari jendela buat kabur. Dasar masih kopet, tiba-tiba B udah ada di belakang Cole. Cole pun pingsan karena ternyata di jarum suntik tadi mengandung obat.
Pas bangun, Cole udah diikat oleh squad kopet. Cole yang sempat nemuin pisau diam-diam memutus tali itu, tapi sial di belakang dia ternyata ada cermin, jadinya ketahuan. Tiba-tiba polisi yang tadi sempat ditelepon sama Cole pun datang. Dia pun marah sama Cole karena udah nelfon polisi. Cole malah teriak-teriak minta tolong sama polisi itu. Mereka pun disergap polisi bersenjata. Salah satu polisi mengarahkan pistolnya ke arah si Black, tapi karena si atlet dengan santunya lemparin tombak ke polisi itu, jadinya tembakan melesat ke arah dada Ellison sampai terpental. Polisi satunya melanjutkan menodongkan pistol, malah dicekik pakai tali sama Bi dari belakang sampai darahnya muncrat kemana-mana. Dua polisi itu pun akhirnya modar. Cole yang melihat kejadian itu ngeri, lini sekaligus geli. Ellison yang kesakitan karena dada kebanggaannya sekarang rusak pun disamperin sama temen-temennya. Nah, momen itu dipakai sama Cole buat ngabrek lari ke kamarnya. Yang langsung disadari sama si Black dan dikejar. Si Black nginjek mobil-mobilan sampai pisau rodot jatuh dari lantai 2 dan modarlah seketika. Dia menganggap Cole telah membunuh temannya pun murka, langsung menyuruh yang lainnya mengejar Cole. Cole berniat kabur dari jendela yang sudah dipasang tali spray. Pas udah setengahnya, sial ada si atlet yang narik lagi talinya dari atas. Daripada harus kebetot ke atas, Cole memilih buat jatuhin diri aja ke bawah, yang untungnya nggak ngebahayain luka serius. Cole ngebrek lari ke dalam gudang buat nyari senjata pertahanan. Dia nemuin bor dan petasan bom. Dengan memberanikan diri, dia keluar gudang dan bersembunyi di bawah kolong rumah yang ternyata banyak jebakan laba-laba yang dipasang orang tuanya. Cole pun memberanikan diri buat ngumpet pakai kain, jadi nggak kelihatan gitu, kayak gundukan aja. Soalnya yang curiga langsung masuk ke tempat Cole sembunyi. Laba-laba yang ada di atas gundukan Cole membuat Sonya teralihkan. Pas mau dibuka, tiba-tiba si atlet manggil Sonya. Sonya pun otw aja pergi dari situ. Merasa udah aman, Cole nyingkirin laba-laba itu, tapi sialnya laba-laba malah nyangkut di jebakan. Yah, kedengeran. Sonya udah siap-siap mau nusuk Cole, tapi keduluan sama Cole yang nyalain petasan. Petasan yang nyala itu berhasil bikin Cole kabur. Pas Cole keluar, dia langsung nutup pintu lagi dikunci pakai bor. Petasan yang belum meledak itu akhirnya meledakkan bawah rumah berserta Sonya yang langsung modar. Cole terpental, tapi untungnya baik-baik aja. Pas bangun, ternyata udah ada si atlet yang berdiri di belakang Cole. Bukannya langsung ngebunuh Cole, tapi atlet malah kagum sama si Cole. Cole pun langsung memanfaatkan momen itu buat ngabrek kabur dan naik ke atas rumah pohonnya sembari nginjekin tangga supaya si atlet gak bisa naik. Malah naik lewat belakang, tiba-tiba aja udah di depan Cole. Si kopet mah banyak acara, tapi si atlet gak nyadar kalau rumah pohon itu udah rapuh. Alhasil roboh dan lehernya ngait karena tangkal. Aksi atlet pun modar. Cole pun panik sekaligus lega karena udah gak terancam lagi. Tapi tiba-tiba Bi nembakin ke arah Cole. Ratunya si kopet belum modar. Dia dapat senjata dari si polisi yang udah modar tadi. Oke, penasaran kan gimana kelanjutannya? Akankah Cole modar dibunuh Bi atau malah sebaliknya? Gue bakal lanjutin lagi asal di subscribe dulu dan di share ya guys. Ntar gue bikinin part 2 nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.